Oke, baik. Kita akan lanjutkan materi kita sebelum UTS ya. Jadi eh, untuk minggu depan itu kan minggu ke-7 ya. Di minggu ke-7 biasanya saya akan berikan tugas atau kuis. Jadi biasanya tidak ada kelas tatap maya. Jadi nanti saya akan berikan tugas dan kuisnya itu melalui diskusi online ya. Nanti ada link yang harus rekan-rekan isi di sana gitu ya. Nanti silakan diisi di link tersebut ya. Biasanya ada soal-soal yang harus dikerjakan ya di kuis tersebut. Atau bisa jadi juga saya akan berikan beberapa soal esai gitu ya yang nanti akan saya upload di bagian tugas Bagaimana itu ambil sendiri ya. Untuk pengumpulannya biasanya dilakukan pada hari yang sama, hanya jamnya itu lebih panjang ya di jam paling telat itu jam 23.30 lah ya gitu untuk pengumpulannya itu. Jadi minggu depan kita tidak ada tatap maya ya. Jadi saya akan berikan tugas ataupun kuis ya yang akan saya simpan di e-kampus gitu. Kemudian nanti silakan rekan-rekan untuk mengerjakan tugasnya dan mengupload kembali di e-kampus tersebut gitu. Nah, kemudian di minggu ke-8 itu biasanya UTS. Nah, soal UTS biasanya akan saya mulai upload di pagi hari, jadi nanti silahkan dari rekan-rekan bisa mendownload soal UTS-nya gitu ya. Kemudian dikerjakan dan pengumpulan eh, boleh di malam harinya nggak apa-apa gitu ya, asal masih di hari yang sama gitu ya, itu untuk UTS gitu ya. Karena biasanya kalau saya itu di minggu ke-6 atau ke-7 biasanya akan kuis atau tugas gitu ya untuk meresum gitu ya, dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-6 atau pertemuan ke-6 gitu ya, itu merupakan resum. Jadi nanti ketika UTS itu apa namanya? hmm, Soalnya gitu ya akan saya ambil dari beberapa soal yang sudah kita lakukan latihan ya di slide-slide yang saya berikan. Itu biasanya ada soal latihan yang kita kerjakan bersama atau yang saya tugaskan. Nah, itu akan sebagian akan saya ambil untuk soal UTS ya. Oke, baik. Itu untuk di minggu depan ya. Di minggu depan tidak ada tatap maya, hanya mengerjakan tugas dan juga kuis. Gitu ya. Oke, paham ya. Jadi untuk hari ini kita akan masuk ke materi tata nama senyawa kimia. Nah, untuk pemberian nama dan rumus senyawa kimia ini yang pertama yaitu untuk tata nama senyawa anorganik. Jadi yang akan kita eh, bahas ya untuk materi kali ini adalah tata nama senyawa anorganik. Gitu ya. Kalau yang senyawa organik ini itu apa, Bu? Itu contohnya adalah hidrokarbon ya. Kalau hidrokarbon saya yakin rekan-rekan sudah mengenal gitu ya untuk tata nama senyawa organik. Di antaranya adalah misalnya metana, etana gitu ya. Propana itu merupakan tata nama senyawa organik atau senyawa hidrokarbon. Oke, suara saya putus-putus di sana. Bu, masih bagus. Kamu Iya masih Bu, bagus. putus Bu. Lancar Bu. Lancar Bu. Di tempat Mungkin jaringannya Bu. Pak Mas kurang bagus jaringannya. Oh, oke, baik, saya lanjutkan ya. Ya, jadi tata nama senyawa anorganik ini yang akan kita pelajari ada tiga, yaitu senyawa biner dari logam dan non-logam, senyawa biner dari non-logam dan non-logam, kemudian senyawa yang mengandung ion poliatom. Ya, apa itu senyawa biner? Jadi senyawa biner adalah senyawa yang terdiri dari dua unsur gitu ya. Yang mana unsur yang satu itu merupakan unsur logam, yang satu lagi unsur non logam. Dari mana Bu taunya dia logam dan non logam? Kita kembali membuka sistem periodik unsur atau SPU ya. Makanya pegangan untuk kimia dasar ini adalah membaca SPU gitu ya. Jadi SPU-nya ini harus dilihat terus gitu ya untuk kita mengetahui dari minggu lalu, dari pertemuan kita awal mungkin ya,
Nah, kita selalu menggunakan SPU ini gitu ya sebagai dasar gitu ya untuk kita menghitung konsentrasi larutan, kemudian menghitung stoichiometry itu menghitung nilai MR dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan di reaksi kimia pun atau penyetaraan reaksi kita juga menggunakan SPU. Boleh ya. Kalau SPU itu nggak dihafal ya. Jadi boleh saja dilihat gitu. Makanya saya sarankan untuk kalau setiap kuliah saya ini SPU-nya di sebelahnya gitu ya. Jadi tidak jauh-jauh dari SPU biar ketika saya tanya senyawa logam, unsur logam, udah tahu langsung apa saja gitu ya. Jadi udah dekat dengan rekan-rekan semua sambil dipegang tuh SPU-nya gitu ya. Nah, apa saja itu yang termasuk unsur logam ialah unsur-unsur yang berada pada golongan 1A, 2A, dan 3A itu adanya di SPU. Kalau di SPU ya di tabel yang sebelah kiri, ada dua tabel, dua kolom sebelah kiri. Nah, itu ada 1A dan 2A. Itu termasuk golongan logam. Ya, kemudian yang non logam itu apa? Mulai dari golongan 4, 5, 6, 7A gitu ya. Kemudian ada senyawa transisi atau unsur transisi yang ada di golongan B. Itu juga ada yang termasuk unsur logam dan non logam. Nanti kita lihat contoh-contoh penamaannya ya. Kemudian ada senyawa biner dari non-logam dan logam. Jadi biner, bi itu dua ya. Bi itu dua artinya dia hanya terdiri dari dua unsur saja atau tersusun dari dua unsur saja gitu ya. Ada yang dari logam dan non-logam, ada yang lagi dari non-logam dan non-logam. Oke, kemudian yang ketiga ini senyawa poliatom yang namanya itu poli banyak ya, lebih dari dua gitu ya. Artinya dia bukan hanya dua unsur, tapi bisa tiga, empat, lima, dan lain sebagainya gitu ya. Karena di sini mengandung ion poliatom gitu ya, banyak atom. Gitu ya. Jadi lebih dari dua atom ya senyawanya itu. Oke, sorry. Oke, ini tadi ya. Apa itu senyawa biner? Ya, senyawa biner adalah senyawa yang terdiri dari dua jenis unsur. Tadi ya, senyawa biner logam dan non-logam. Sebagian besar merupakan senyawa ion dengan mengikuti aturan tata nama sebagai berikut. Nah, tulisan unsur logam tanpa modifikasi apapun, kemudian diikuti nama unsur non-logam dengan tambahan ida akhirannya. Ya, nah kemudian unsur-unsur non-logam dengan bilangan oksidasi lebih dari satu jenis, ya, maka bilangan oksidasi ini ditulis dengan angka Romawi. Nah, ini yang poin B ini khusus untuk unsur golongan transisi atau golongan B. Dia memiliki, kalau masih ingat ya, dia memiliki lebih dari satu muatan. Contohnya adalah apa? Fe atau besi ya. Fe2 plus, Fe3 plus, kemudian Cr4 plus, Cr6 plus gitu ya. Dia memiliki lebih dari satu muatan. Ya, kalau ada yang unsur tersebut dalam tata nama, maka diberikan angka Romawi. Dia ada di muatan berapa? Muatan 2 plus kah? 3 plus kah? Atau 4 plus kah? Nah, itu tulisan muatannya itu ditulis dalam bentuk angka Romawi. Oke. Nah, sini ada contoh-contohnya. Logam dan non-logam. Ini adalah senyawa biner untuk logam dan non-logam. Yang pertama ada Li2O. Li itu golongan berapa? Satu. Satu. Hah? Satu Li A. Satu A. Satu A. Satu satu. A. Oke, satu A ya litium itu ya. Kemudian dia oksigen, oksigen atau O2 minus. Dia golongan berapa? 6A. 6A ya. Maka yang logam adalah Li dan oksigen adalah non logamnya. Maka namanya litium, nama pertama atau nama logamnya ditulis dengan nama aslinya gitu ya. Jadi litium, oksigennya dikari akhiran ida. Jadi oksida. Jadi namanya litium oksida. Paham ya? Oke, lanjut. Sekarang yang KBr. Kalium itu golongan berapa?
Sama Bu. 2A. Satu A, golongan A lagi ya. Nah, kalau golongan A kita tulis dengan nama aslinya. Jadi kalium bromida. Brom, Br ya. Bromin ya, Br itu bromin tapi dikasih akhiran ida jadi bromida ya. Kemudian CaS ya. Ca itu golongan A juga ya, 2A. Nah, namanya menjadi kalsium sulfida. Ini bukan suli ya. Sulfida harusnya ya, sulfida. Ini sulfat sulfur soalnya. Sulfur kasih akhiran ida. Jadi sulfida. Kemudian MgS magnesium sulfida. Nah, AlFi3 aluminium fluorida ya. Kemudian nih, ada contoh unsur yang memiliki apa namanya? Dia termasuk logam tapi berada di golongan yang transisi. Oke, dia adanya di golongan transisi. Contohnya adalah krom ya. Krom ini di 2 plus dan juga di 3 plus ya. Nah, taunya dari mana, Bu? Nih, saya gambarkan ya. Nih, di sini CR. Ini berapa plus? Kita taunya. Lihat dari sini. Ini yang belakangnya adalah iodida. Iodin, sorry ya. Iodin itu termasuk golongan 7A ya. 7A itu muatannya negatif 1 ya. Nah, kemudian eh, apa namanya? Dia dilihat di sini koefisiennya 2. Ini berasal dari sini ya. Nah, jadi koefisiennya 2. 2 dikali -1 sama dengan -2. Kemudian berapa gitu ya? Berapa ditambah -2 sama dengan 0. Karena kalau dia dalam bentuk CRI2, muatannya harus 0. Nah, muatannya harus 0. Maka CR ini muatannya plus 2. Titik-titik ditambah -2 sama dengan 0. Titik-titiknya adalah plus 2. Jadi plus 2 ditambah -2 sama dengan 0. Jadi makanya CR-nya itu muatannya 2. Sehingga ditulis di sini CR atau kromium, Romawinya 2, diberi akhiran iodida. Itu ya. Nah, sama yang ini juga CrCl3. Klor juga sama ya. Klor itu sama di golongan 7A. Dia muatannya negatif 1. Karena di sini dia punya 3 koefisiennya ya. Nah, yang 3 koefisien ini, maka yang CR-nya adalah muatannya 3 plus. Gitu. Plus 3 ditambah -3 sama dengan 0. Ya, jadi kromium 3 ya, karena muatannya plus 3, kromium 3, klorida. Begitupun dengan besi ini, FeS ya, di sini S itu golongan 6 ya, 6A. Artinya dia muatannya 2 minus. Oke. Maka di sini Fe-nya adalah plus 2 atau 2 plus gitu. Ya, jadi besi 2 sulfida. Ya. Kemudian ini besi 3 Florida. F di sini adalah Florida ya, golongan 7A. Muatannya negatif 1 ya. Oke. Kemudian sebentar. Nah, sini ada contoh-contoh tata apa penamaan. Ada yang bisa menjawab NaBr itu namanya apa? Natrium fluorinida, Bu. Betul, natrium bromida. Dia tidak pakai Romawi ya, karena Na-nya adalah golongan A.
Kemudian MgCl2, Kalsium klorida. magnesium klorida, good. AlCl3, Aluminium klorida, Bu. aluminium klorida. Kemudian Na2S, Natrium. Natrium sulfat, natrium natrium apa? sulfida, Natrium sulfida. Natrium sulfida. Ya, betul. Sulfida ya, bukan sulfat ya. Nanti ada lagi yang lain sulfat mah ya. Kalau di sini masih ida akhirannya, jadi natrium sulfida. Oke. Kemudian CaF2. Kalsium fluorida. Ya, Kalsium klorida. kalsium fluorida. Oke, udah pada jago ya, mah. Oke. Nah, sekarang lanjut ke tata nama senyawa biner untuk yang non logam dan non logam. Nah, di sini sesuai dengan urutannya, yang mana misalnya nama H diikuti dengan nama CL gitu ya. Maka yang disebutkan adalah yang nama yang depan dulu meskipun dia non logam dan non logam. Ya, penamaan dimulai dari nama non logam yang pertama diikuti dengan nama non logam yang kedua diberikan akhiran ida. Ya, di sini contohnya adalah HCl. H yang duluan adalah H ya. H itu adalah hidrogen, itu nama aslinya. Jadi hidrogen, klorin ya, klorin diberi akhiran ida. Jadi hidrogen klorida. Kemudian ClF gitu ya, klorin fluorida. Nah, jika dua jenis non-logam dapat membentuk lebih dari satu jenis senyawa, maka digunakan awalan Yunani sesuai dengan angka indeks dalam rumus kimianya. Ini sama tadi ya, kalau misalnya dia punya muatan lebih dari satu, maka ditulis Romawinya. Nah, senyawa kovalent biner atau tersusun dari dua unsur sebutkan nama unsur di depan diberi awalan jumlah dalam bahasa Sanskerta dan diikuti nama unsur yang kedua yang diberi akhiran ida dan awalan jumlah dalam bahasa Sanskerta. Misalnya mono di mono itu satu ya, mono di itu dua, tri itu tiga, tri tetra penta, masih ingat? Tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka ya, itu untuk bahasa Sanskerta. Nanti kita belajar ya. Nah, di sini ada CO2, karbon dioksida. Ini untuk non logam, non logam ya. C itu termasuk non logam ya karena golongan 4K. Nah, karbon dioksida, D-nya itu karena O-nya ada dua. Jadi dioksida. Kemudian CCl4, karbon tetra klorida. Tetra Cl-nya ada 4. Kemudian ini N2O5 di nitrogen, N-nya 2, O-nya 5 di nitrogen pentaoksida. Tetap pakai akhiran ida di non logam yang kedua. Itu ya, paham? Nah, ini ada nama khusus untuk senyawa karbon ya. Di antaranya adalah NH3 yaitu amonia. Ini namanya khusus gitu. Jadi bukan nitrogen hidrida atau nitrogen ya, bukan nitrogen trihidrida gitu ya, tapi namanya amonia saja. Ya, ini sudah menjadi nama khusus ya ketentuan. Kemudian ini bukan menjadi boron trihidrida tapi borin ya. Kemudian H2O itu air, CH4 metana, C2H4 adalah etana. Ini nama yang sudah khusus diberikan ya. Nah, ini contohnya ya tadi yang saya sebutkan untuk bahasa Sanskerta gitu ya, yang disematkan pada non logam dan non logam. Ya, contohnya ini ada kalau satu itu tulisannya adalah mono. Kemudian kalau dua di 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 4 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Nah, contohnya di sini ada PCl3, berarti fosfor triklorida, tetap pakai akhiran ida. PCl5, fosfor pentaklorida.
Kemudian karbon monoksida itu berarti CO. C-nya satu, O-nya satu. Kalau CO2 karbon dioksida. Beda ya. Kemudian NO nitrogen monoksida, NO2 nitrogen dioksida. Kalau ini N2O dinitrogen oksida. Oke. Nah, selanjutnya adalah senyawa ion. Nih, di minggu lalu sempat dibahas ya. Apa itu senyawa ion? Adalah senyawa yang memiliki ion positif dan negatif, itu yang terdiri dari ion positif dan negatif. Ion positif itu kita namakan dengan kation dan ion negatif adalah anion. Ya, contohnya di sini adalah NaCl itu jika diuraikan menjadi Na+ dan juga Cl-. Ya, maka namanya menjadi natrium klorida. Ya. Oke, ini kurang jelas ya. Oke, nanti bisa mungkin kenapa ini berbayang. Oke, di sini adalah contoh-contoh nama kation logam. Jadi kalau rekan-rekan ada yang belum hafal, boleh nanti dilihat gambar tabel ini ya. Gitu ya. Jika ada tata nama, boleh dibuka nih. Masih belum hafal kan ya satu-satunya, satu persatunya. Jadi nanti bisa sambil dilihat tabel bersama. Yang mana? Kemudian ini juga ada logam atau sebentar ya. Oke, ya. Nah, ini untuk daftar nama anion non logam yang monoatom. Monoatom artinya hanya satu unsur, ya. Contohnya nih, tadi ya hidrogen itu hidrida, nitrida, oksida, fosfida, sulfida, selenida, fluorida, klorida, bromida, dan iodida. Ini kalau dia hanya satu unsur, dia pakai akhirannya ida. Ya. Oke, lanjut. Oke, di sini ada contoh-contohnya untuk kation dan anionnya. Ya, untuk NaCl di sini kationnya adalah Na plus dan Cl min, kemudian MgF2 ada Mg2 plus dan F min. Mg2 plus dari mana? Karena Mg itu golongan 2A ya. Oke, nanti dilihat lagi di SPU-nya. Kemudian Ag2S. Nah, Ag plus itu perak ya. Perak dan S2 min dan lain sebagainya. Ini contoh lain itu adalah Fe2O3 nih. Fe-nya 3 plus, O-nya 2 minus. Oke, nah selanjutnya yaitu tata nama senyawa yang mengandung ion poliatom. Ya, untuk senyawa yang terdiri dari kation logam dan anion poliatom, maka penamaan dimulai dari kation logamnya dulu. Kemudian diikuti dengan anion poliatomnya, gitu ya. Nah, contohnya di sini Na plus dan OH min. Mana yang jadi poliatom? OH minus karena di sini terdiri dari dua unsur, unsur oksigen dan hidrogen. Jadi natrium hidroksida. Kemudian yang selanjutnya ada KCN. Di sini kationnya adalah K plus, kemudian poliatomnya Cn min. Jadi tidak karbon dan nitrogen, tapi disatukan menjadi Cn min itu sianida ya. Tuh. Kemudian KMNO4 itu dari K plus dan MNO4 minus atau permanganat. Ini adalah poliatomnya dia lebih dari satu unsur ya. Di sini ada dua, ada Mn dan oksigen. Begitupun dengan sulfat ini Al3SO4 2 min. Kemudian Fe3 plus dan NO3 min. Di sini poliatomnya adalah NO3 min atau nitrat. Nah, sini ada beberapa contoh-contoh ion-ion poliatom. Ya, ada NH4 plus. Ini namanya adalah amonium. Sebenarnya NH4 plus dan NH3 itu sama ya, tapi bedanya apa? Ada yang tahu nggak bedanya NH3 dan NH4 plus? Ada tambahan ion positif, Bu. Oke, betul ya. Jadi, oke betul. Jadi
untuk yang NH4+ ya, dia itu NH3 sebenarnya tapi dalam bentuk larutan. Jadi kalau NH3 dilarutkan dalam air gitu ya, atau dalam bentuk fasa cair ya menjadi NH4+. Tapi kalau NH3 dalam bentuk fasa gas itu amonia gitu ya. Tadi ya NH3 itu amonia, kalau NH4+ adalah amonium dalam bentuk larutannya fasanya cair. Paham ya? Nah, kemudian ada CO32- itu karbonat. OH- itu hidroksida dan lain sebagainya. Di sini ada juga untuk yang anion dan juga kation. Ya, ini mungkin harus dihafal ya nanti. Tapi boleh juga sambil lihat tabel, nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalnya belum bisa menghafal keseluruhan, silahkan dilihat tabelnya gitu. Karena cukup beragam dan banyak sekali senyawa kimia ya. Gitu. Nah, untuk senyawa yang terdiri dari kation poliatom dan anion monoatom atau poliatom, penamaan dimulai tetap dari kationnya. Kemudian diikuti dengan anion. Jadi tetap ya, walaupun ini yang poliatomnya adalah kationnya atau muatan positifnya gitu ya, dibandingkan dengan yang anionnya. Tapi tetap yang disebutkan pertama adalah kation. Ya, di sini ada NH4Cl yang terdiri dari NH4+ dan Cl-. Berarti namanya amonium klorida. Kenapa Bu ini belakangnya ida lagi? Karena yang anionnya adalah ini adalah unsur monoatom gitu ya. Kemudian NH4Cn sama ya amonium sianida dan NH4OH amonium hidroksida. Kemudian di sini ada NH4 dua kali SO4 jadi amonium sulfat ya. Ini semuanya poliatom ya, kationnya poliatom, anionnya poliatom. Oke. Nah, di sini ada nih, agar tidak menjadi tugas kita kerjakan bersama ya. Oke. Di sini ada MgS, ini apa namanya? Ada yang tahu? MgS, Magnesium sulfida, Bu. magnesium sulfida. Kenapa Ida? Karena dia masih unsurnya satu atom ya, hanya satu unsur. Kemudian B, P2O5, Diphosphorus penotoksida. diposfor pentaoksida, betul ya. Kemudian CaCO3. Nah, ini ada poliatomnya nih. Poliatomnya yang anionik. Apa? Kalsium karbonat. Kalsium karbonat. Good. Terus Cl2O, Diklorin monoksida. diklorin monoksida. Kemudian SiO2, Silikon dioksida. silikon dioksida. BaSO4, Barium sulfat. barium sulfat. Oke, good. Hebat. Ya, udah paham. Oke. Nah, sebenarnya ini persamaan reaksi sudah kita lakukan di 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu lalu. Nah, jadi fungsinya nanti ketika menuliskan gitu ya, ketika ujian ini misalnya ujian saya kasih UTS-nya nih apa namanya penyetaraan reaksi gitu ya, atau persamaan reaksi, harapannya bisa menuliskan di bawahnya itu namanya gitu ya. Jadi misalnya di sini hidrogen, dihidrogen di sini ya mungkin nanti ditulisnya. Kemudian di sininya oksigen. Kemudian ini molekul air atau nanti ada reaksi lain gitu ya. Nah, itu harapannya bisa dituliskan ketika menuliskan. Oke, silakan. Jika nanti ada reaksi kimia gitu ya, ada reaksi kimia, kemudian saya minta untuk setarakan ya penyetaraan ruas kiri dan kanan. Nah, harapannya namanya bisa ditulis juga, itu akan mendapatkan poin lebih ya jika Anda bisa menuliskan nama dari rumus kimia atau senyawa kimia yang disebutkan pada reaksi tersebut. Oke. Oke, sudah habis materinya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Mudah ya untuk tata nama senyawa ya. Jadi kita hanya 3, yaitu senyawa biner untuk logam dan non-logam, senyawa biner non-logam non-logam, dan juga senyawa untuk senyawa ion untuk poliatomi.
Ya, itu tata namanya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Atau cukup jelas? Untuk penawaran cukup jelas, Bu. Cuma itu, Bu, saya ingin tanya, kita kembali yang minggu lalu, Bu, ya, untuk Mm-mm, ikatan kimia. mm-mm, Misalnya kita NH4, NH4, 2SO4 atau amonium sulfat ya. Nah, mm-mm. itu nanti model ikatan kovalennya seperti apa, Bu? Atau gambar ikatan kovalennya seperti apa, Bu? Kemarin belum dijelaskan. Oh, oke. Yang dalam kurung, ada dalam kurungnya itu, Bu. Oh, yang dalam kurung. Coba kita lihat contoh. Inilah ya. Ini ya. Iya, Bu. Nah, ini biasanya nanti ada yang dinamakan dengan eh, atom utama di sini ya. Mana yang menjadi atom utama gitu ya. Di sini NH4 plusnya ada dua, kemudian SO4 2 minus gitu ya. Nah, biasanya nanti kita tuliskan seperti ini. S itu dia memiliki berapa? 6 ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6 ya. S ini dia 4 berikatan dengan oksigen. Satu, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, nanti oksigennya masing-masing kan dia sudah punya juga ya. 6 ya. Kemudian S ini yang 2 dia akan berikatan dengan NH4. Nah, ya, NH4 ini ada dua kali gitu. Jadi NH4-nya ada dua gitu ya. Yang mana N ini nanti apa namanya? Kan dia memiliki 5 ya tangannya gitu ya. Yang 4 mengikat H, yang satu mengikat S. N ada 5 ya. Benar ya? N itu nanti ada 5. Satu, 2, 3, 4, 5. Nah, yang ini dia akan mengikat dengan S dan yang 4 ini dia mengikat H gitu. Jadi seperti itu untuk apa namanya? Lewis ya, struktur Lewisnya. Gitu. Cukup jelas? Jadi yang menjadi atom utamanya adalah yang S dan sisanya ini ligan. Gitu. Jadi si S ini menjadi yang utama, sisanya adalah ligannya atau yang mengikat unsur-unsur lain yang mengikat pada atom utama. Gitu. Biasanya ada di tengah atom utamanya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas Bu, coba Bu. Cukup jelas mungkin untuk materi hari ini saya cukupkan ya. Oke, mungkin kita bisa berfoto dulu untuk absensi. Bu, Ya, tadi Bu, yang tugas itu saya putus-putus Bu. Itu tugas itu kapan mulai di ini Bu? Mulai dimunculkan tugasnya Bu? oh di minggu depan. Minggu depan Ini itu depan ya. ya di Senin pagi saya sudah upload soalnya di e-kampus. Nanti bisa langsung dikerjakan gitu. Jadi pengumpulannya di malam hari nggak masalah. Oh, jadi Senin pagi Ibu upload, nanti Hmm, Senin sorenya malam. kita kumpul. Ya, Nah, Senin terus malam. Senin malam terus Selasanya Bu ada kelas. Nggak ada kelas. Sorry, berarti Selasa pagi saya upload ya. Maaf. Ah, ya, Selasa Selasa pagi. Sekarang Selasa ya. Oke, Selasa pagi saya upload. Kemudian nanti Selasa Ah, malam dikumpulkan. oke Bu, oke. Makasih Bu, paham saya Bu. Kalau gitu. Ya, oke kita foto dulu untuk absen.
Baik. Slide pertama. 1, 2, 3. Kemudian slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, semuanya terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Bu. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Bu. Sore. Terima kasih Bu. Selamat sore. Selamat sore.